Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat seperti nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang paling utama nikmat iman dan juga nikmat yang banyak sekali sehingga kita tidak mampu menghitung jumlahnya. Yang selanjutnya, salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sosok suri tauladan yang patut kita contoh, karena tujuan beliau diutus ke dunia ini adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Baik hadirin yang berbahagia, pertemuan hari ini kita akan membahas tema tentang sabar menghadapi cobaan. Ketahuilah sesungguhnya apa yang terjadi di dunia ini semuanya adalah ujian. Ujian tidak hanya berupa kesulitan, kesedihan, dan lain-lainnya yang tidak kita sukai, tetapi hal-hal yang kita sukai seperti kebahagiaan, banyaknya harta, dan lain sebagainya juga merupakan ujian. Tujuannya adalah untuk menguji kita apakah kita akan tetap beriman kepada Allah atau justru ingkar kepadanya. Seperti apapun kita untuk menghindari ujian itu, pasti tidak akan bisa. Bagaimanapun kita mengeluhkannya, ujian pasti akan datang kepada kita. Namun Allah tak membiarkannya begitu saja bagi orang-orang yang mampu bersabar dalam menghadapi cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, yang artinya, tidaklah kami akan menguji sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, Allah tidak membiarkan begitu saja bagi orang-orang yang sabar. Allah akan membalasnya dengan sesuatu yang setara, sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada balasan di sisiku bagi hambaku yang beriman jika aku mengambil nyawa orang yang sangat dicintainya lalu ia rela dan bersabar kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari. Dalam pandangan Islam, sabar dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala yang Allah perintahkan. Mengingat kembali balasan dalam bersabar adalah surga. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghindari larangan Allah. Maksudnya adalah agar kita senantiasa sabar dan dalam menahan apa-apa yang Allah larang, mengingat larangan Allah yang terjadi di dunia ini begitu nikmat di mata manusia. Yang ketiga yaitu sabar dalam segala sesuatu yang Allah takdirkan.
Maksudnya adalah sabar dalam setiap ketentuan Allah, baik itu qada dan qadarnya. Salah satu kisah sahabat Rasulullah yang mengamalkan poin sabar yang ketiga tadi, yaitu menerima dan sabar atas segala takdir yang Allah berikan. Beliau bernama Abu Kilabah, bernama asli sebagai Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau adalah salah satu dari 7 sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau wafat di negeri Syam pada tahun 104 Hijriah. Kisah ini bermula dari perjalanan sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Muhammad. Beliau melakukan perjalanan ke sebuah perbatasan di dekat pantai untuk mengawasi musuh. Lalu ketika beliau ke sana, ternyata ada sebuah tenda kemah. Kemudian ternyata ketika Abdullah bin Muhammad ini mendekatinya, beliau mendengar suara orang yang ada di dalamnya menyebut dan bersyukur kepada Allah, sangat-sangat bersyukur atas apa yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini masuklah ke dalam tenda itu dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian beliau pun yang ada di dalam tenda tersebut menjawab, Waalaikumsalam. Ternyata ketika Abdullah sudah masuk ke dalam tenda tersebut, keadaan orang yang ada di dalam itu keadaannya sudah sangat Masya Allah, Subhanallah, yaitu tangan dan kakinya sudah tidak ada, pendengarannya sudah kurang, dan penglihatannya pun rabun. Yang normal tinggal hanyalah lisannya. Saat itu Abdullah tidak bertele-tele, kemudian bertanya kepadanya, apa yang engkau ucapkan barusan? Apa yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau begitu sangat memujinya? Dan apa yang Allah berikan kepadamu sehingga engkau begitu sangat bersyukur? Kemudian orang itu pun menjawab, tidakkah engkau melihat apa yang Rabbku berikan kepadaku? Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Abdullah bin Muhammad begitu sangat kaget melihat keadaannya yang begitu terlihat di mata manusia itu sangat banyak kurangnya, namun ia sangat bersyukur dan menggunakan lisannya untuk selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Kemudian seorang yang ada di dalam tenda ini ternyata membutuhkan bantuan untuk mencari anaknya, karena sudah beberapa hari anaknya belum pulang. Mengapa? Karena anak itu adalah satu-satunya anak yang membantunya dengan keterbatasan yang ia miliki. Anaknya yang mencari makan, mencari minum, dan meminta Abdullah bin Muhammad untuk mencarinya. Kemudian Abdullah bin Muhammad pun mencarinya. Setelah menyusuri gurun pasir, ia menemukan anak tersebut sudah tewas dalam keadaan sudah seperti dicabik-cabik oleh hewan buas. Kemudian sang Abdullah bin Muhammad pun merasa iba, merasa kebingungan bagaimana cara saya untuk memberitahu orang tadi bahwasanya anaknya telah meninggal dunia. Di perjalanan pun ia mengingat tentang kisah Nabi Ayub. Kemudian sampailah ia di kemah dan bertanya kepada sang penghuni kemah tadi, apakah engkau tahu tentang kisah Nabi Ayub? Tentu aku tahu. Lalu orang itu menjawab, tentu aku tahu. Lalu Abdullah bin Muhammad melontarkan pertanyaan lagi, tahukah engkau ujian yang diterima oleh Nabi Ayub? Ia ditinggalkan oleh keluarganya, kemudian hartanya diuji dengan hartanya dan juga oleh istrinya. Lalu beliau pun bertanya apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub. Orang yang di kemah itu tadi pun menjawab, beliau bersabar, bersyukur kepada Allah. Lalu karena Abdullah bin Muhammad pun melontarkan beberapa pertanyaan tentang
tentang ujian Nabi Ayub. Lalu sang orang yang ada di dalam kemah itu tadi bertanya, apa yang ingin engkau katakan, katakanlah saja. Lalu Abdullah bin Muhammad pun berkata, aku telah menemukan anakmu dalam keadaan sudah meninggal dunia dan tercabik-cabik oleh hewan buas. Maka beliau pun, sang orang yang tinggal di kemah itu tadi, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan mengucapkan juga aku bersyukur kepada Allah karena telah memberikan seorang anak yang sangat berbakti kepadaku, dan juga tidak bermaksiat kepadanya sehingga ia disiksa di neraka. Kemudian sang orang yang rekamah itu tadi pun menarik nafas panjang dan ia pun ternyata meninggal dunia. Kemudian Abdullah bin Muhammad pun menyaksikannya dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak lama kemudian sahabat-sahabat Abdullah bin Muhammad mendatanginya dan bertanya kepada Abdullah bin Muhammad, tahukah engkau siapakah orang itu tadi? Beliau menjawab, aku tidak tahu. Kemudian sahabat-sahabatnya pun memberitahu dia adalah Abu Kilabah. Beliau adalah sahabat Rasulullah yang juga termasuk orang yang meriwayatkan banyak hadis. Beliau terkenal dengan orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Setelah itu mereka pun merawat jenazahnya dan menguburkannya. Baik, inilah kisah salah satu dari sahabat Rasulullah yang kisahnya begitu terkenal, yaitu rasa syukurnya dalam menghadapi cobaan. Beliau menunjukkan keimanan dari rukun iman yang ke-6, yaitu beriman kepada qada dan qadar Allah. Dengan begitu banyak keterbatasannya tidak mengurangi rasa imannya kepada Allah, namun dengan salah satu nikmat fisik sehat yang masih ia punya, yaitu lisannya, ia gunakan untuk berzikir, bersyukur, dan memuji Allah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, sabar bukan berarti diam, tapi dengan sabar memberikan kesempatan kita untuk meraih kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.